mulai kuliah pertama kita, ya, uh, saya ingin menyampaikan sebelumnya tentang RPS atau rencana pembelajaran semester di mata kuliah ektoparasitologi hewan, di mana pengampunya adalah saya sendiri. Uh, Kuliah ini itu bersifat konseptual ya, karena memiliki 2 SKS, maka jumlah tatap mukanya ada 16 kali 100 menit. Kemudian jadwal kuliah untuk semester ini adalah Senin jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore. Tujuan dari mata kuliah ektoparasit adalah untuk membahas pengertian dan ciri-ciri umum serta morfologi, siklus hidup dasar, determinasi berbagai jenis ektoparasit pada hewan, ya, mencakup mite, ticks, ya, flea, insect, and lice, serta hubungannya sebagai agen penyakit pada hewan dan manusia. Adapun yang ingin dicapai dalam pembelajaran mata kuliah ektoparasitologi hewan adalah mahasiswa mampu menjelaskan ciri umum, morfologi, siklus hidup dasar, dan mampu mendeterminasi berbagai jenis ektoparasit, ya, termasuk bagaimana teknik identifikasi, ya, serta peranannya sebagai agen penyakit, pengganggu, dan vektor dari beberapa penyakit pada hewan. Itu yang ingin dicapai setelah Anda lulus dari mata kuliah ektoparasitologi hewan ini. Untuk itu, materi kajian yang akan saya sampaikan untuk mata kuliah ektoparasitologi hewan ini pada semester ini ada 8 chapter. Yang pertama adalah dasar-dasar ektoparasit dan entomologi sebagai transmit penyakit pada hewan. Kemudian kita akan membahas ektoparasit mites, ya. Kemudian ektoparasit tick, flea, insect, lice, kemudian imunobiologi dari ektoparasit pada hewan, dan terakhir materinya adalah teknik sampling, identifikasi, dan koleksi ektoparasit dari hewan yang ada di sekeliling kita. Adapun kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama 1 semester ini adalah presentasi materi oleh saya selaku dosen pengampu. Kemudian nanti akan diberikan tugas, ya, yang harus dikerjakan oleh mahasiswa. Tugasnya berdasarkan problem-based learning. Nanti satu kasus saya berikan dan Anda diberi tugas untuk mengerjakan, bisa secara individual maupun secara berkelompok. Dan kita lakukan diskusi kelompok, ya. Adapun penilaiannya untuk mata kuliah ini ada ujian tulis dan penilaian diskusi tugas, ya. Instrumennya berupa soal tes tulis, rubrik penilaian, lembar penilaian kinerja, ya. Sementara bobot penilaian yang akan diberikan adalah untuk tugas itu 15%, UTS 40%, ujian akhir atau final examination adalah 40%, dan kehadiran Anda 5%. Adapun tata tertib jalannya perkuliahan itu sesuai dengan mengacu pada tata tertib KBM dari Universitas Negeri Jakarta, ya. Saya hanya mengambil 5 saja, di mana presensi harus di atas 80%, ya. Yang diperkenankan Anda untuk bisa mengikuti ujian, ya. Artinya apa? Jika suatu mata kuliah dengan nilai 2 SKS, di mana 2 SKS setara dengan 16 kali pertemuan, maka Anda hanya diperbolehkan absen atau tidak hadir maksimum hanya 2 kali dalam 1 semester, ya. Untuk sakit dan izin, ya, sakit yang disertai dengan surat dokter serta izin yang mendesak itu tetap diperhitungkan sebagai hadir. Kemudian pakaian, ya, pakaian formatif, ya, itu ada kemeja, blus, bukan kaos atau kaos berkerah. Sementara di pelaksanaan kuliah yang di ruang kelas itu dilarang menggunakan sandal, ya, atau sandal gunung. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan on time. Toleransi keterlambatan adalah 20 menit, ya. Jika lebih dari 20 menit Anda dipersilahkan tetap hadir di dalam kelas online ataupun offline, tetapi tidak dihitung sebagai kehadiran.
Dan ini menjadi penting sekali bahwa untuk kelas saya tidak ada ujian perbaikan. Ya, jadi saya tidak memberikan kesempatan ujian perbaikan. Oleh karena itu, persiapkan Anda belajar semaksimal mungkin. Ya, kesempatan nilai itu ada di tugas, ada di presensi, ada di ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Tidak ada ujian remedial. Ya, ini menjadi catatan. Saya sudah sampaikan di awal sehingga nanti pada akhirnya ketika sudah ujian akhir Anda tidak lulus, tidak meminta tugas atau yang lainnya, ya. Kemudian referensi, nah ini Anda bisa unduh di Scholar ya. Ini ada beberapa buku panduan atau acuan yang saya jadikan dasar saya mengajar mata kuliah ini dari Jacob et al. 2015, Principle of Veterinary Parasitology, dari Wiley penerbitnya, dan Wall 2008 ini Veterinary Ectoparasites ya, Biology, Pathology and Control. Kemudian Seltzer ini 2018, ini yang terkait dengan drug discovery against moving target dari ectoparasites. Anda silahkan baca-baca, ini bisa diunduh secara free dari Google Scholar, silahkan buka. Saya rasa cukup sekian untuk kuliah kontrak pertemuan pertama hari ini. Selanjutnya saya ingin putarkan video ya, refreshing untuk mengingatkan kembali apa itu parasit, parasitisme ya, ektoparasit dan endoparasit. Silahkan Anda menyimak video berikut. Here in nature, plants and animals interact all the time, but it can be a lot more complicated than just one thing eating another. These relationships between two different organisms can be examples of what we call symbiosis. Symbiosis can be defined as any kind of a close, long-term biological interaction between two different organisms. These interactions can be mutualistic, commensalistic, or parasitic. Today, we're going to explore the fascinating world of parasitism. The grasses of the Everglades are sometimes attacked by a parasitic plant called love vine. The name is misleading. If we look closely, we see that this love vine has little projections that penetrate the grass stems, sucking the life out of the plant. This is a great example of parasitism. In a parasitic relationship, the parasite benefits, but the host is harmed. Almost all animals are parasitized in some way, often by several different kinds of parasites at the same time. We humans have lots of them, like these mosquitoes that are sucking my blood. A parasite like this on the outside of the body of its host is called an ectoparasite. Ticks and leeches are ectoparasites as well. It's important to note that a mosquito bite is not a defensive sting, like you might get from a wasp if you accidentally disturb its nest. No, the mosquito is simply getting a meal, and only female mosquitoes feast on blood. They require a blood meal in order to produce their eggs, which hatch into larvae, which develop into pupae, which ultimately split open, and onto the surface of the water steps a new generation of mosquitoes. And this is what makes the female mosquito an ectoparasite. She gets what she needs, my blood, and her host, in this case me, gets harmed. Man, it's itchy. Let's get out of here. In parts of the tropics, a biting mosquito may inadvertently inject the microscopic plasmodia organisms that cause malaria. The plasmodia enter the red blood cells in the bloodstream of the host. They reproduce there and cause the corpuscles to explode. The result can be a feverish death. Any parasite attacking the inside of the body of its host is called an endoparasite. The human tapeworm is another endoparasite. You could have a 30-foot worm in your intestines, holding on by means of sharp hooks protruding from its head. The worm gets the food you need, helping itself, but hurting you in the process. That's parasitism.
You might think parasites are just plain nasty, but they actually play a very important role. Without parasites, their host species can very well overpopulate an ecosystem, putting too much stress on the resources. The world is full of interesting examples of symbiosis. If you thought parasitism was fascinating, check out our other videos on mutualism and commensalism.